Untuk guru-guru di Indonesia, kalian luar biasa banget. Aku ngeliat ada beberapa murid debat aku yang akhirnya jadi guru-guru di pedalaman dan mereka ngajarin bahasa Inggris dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ada juga teman-teman di komunitas ini yang sharing kalau dana BOS itu telat sampai dia harus menggunakan dananya sendiri gitu ya untuk bisa mengcover demi murid-muridnya masih bisa belajar. Gengs, kakak aku sendiri adalah guru yang dibayar cuma 250.000 per bulan. Aku nanya sama kakakku, kenapa sih kamu mau kerja kayak gini? Kenapa nggak kamu kerja yang lain aja? Kenapa harus jadi guru? Karena duit 250.000 tinggal di Tangerang, di Pamulang, itu nggak cukup banget untuk bertahan hidup. Dan jawaban dari dia menampar aku dan bikin aku malu banget. Dia bilang kalau, Dek, masa kecil kita sulit banget. Masa kecil kita sangat penuh luka. Aku cuma pengen jadi orang yang ikut berkontribusi memberikan masa kecil yang bahagia kepada murid-muridku, di mana mereka bisa main, bisa jadi apa adanya, tanpa harus takut dipukulin atau dibentak sama orang dewasa. Cuma itu aja. Dan aku nggak masalah kalau memang duitku sekecil ini, ya udah aku pandang itu sebagai rezeki aku saat ini dan mungkin nanti akan bertambah di masa depannya. Aku denger itu kayak sedih dan tertampar banget ya. Kenapa sih orang-orang yang jujur, yang bener-bener niat untuk berkontribusi kepada masyarakat harus hidup dengan sangat sulit. Sedangkan orang-orang yang gila harta, crazy rich tuh, yang pada duduk di parlemen, nggak ada empatinya untuk terus mengeruk uang hasil kerja rakyat. BUMN rugi setiap tahun sampai triliunan rupiah, sedangkan masyarakat kita yang baik, yang jujur harus kerja dengan luar biasa sulit. Para guru-guru, kalian luar biasa, kalian hebat, semoga segera membaik kesejahteraan kalian semua. Semoga kalian tetap jadi orang-orang yang baik, yang bermoral, yang ingin berkontribusi baik kepada masyarakat. Karena apapun itu, at least kalian bisa hidup tenang, bisa tidur dengan nyenyak karena moral kalian terjaga. Nggak seperti orang-orang yang sudah duduk di kursi pemerintahan tapi mati empati dan hatinya. Kalian inget gak rangkuman gue soal negara Filipina yang terinfluence dari Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran gara-gara pejabatnya pada korupsi? Nih, sekarang Filipina bener-bener ngikutin kita. Lihat videonya. Buat yang belum tahu itu lagi apa dan kronologinya gimana, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi itu rakyat Filipina lagi ngamuk di depan rumah Sarah Diskaya dengan cara melempari lumpur, mencoret-coret rumahnya, dan juga mendobrak-dobrak pagernya. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa Sarah Diskaya, nih, Sarah Diskaya itu adalah owner kontraktor besar di Filipina yang memenangkan beberapa proyek pemerintah untuk pengendalian banjir di Filipina. Rakyat nih marah karena ngerasa, bangsat, anjrit, lu tuh udah menang banyak, lu tuh udah menang triliunan. Tapi mana buktinya? Negara kita nih masih banjir. Rakyat nih merasa aneh, proyeknya nggak selesai-selesai. Udah gitu nggak kelihatan wujudnya. Udah gitu dia menang tender mulu. Ditambah kelakuan Sarah Diskaya dan keluarganya ini suka mewah-mewahan. Pamer punya 40 mobil mewah. Gaya hidupnya mewah gila. Nah, makanya rakyat ngamuk di depan rumahnya dia nih. Gua rasa nih ya, mereka tuh abis nonton penjarahan rumahnya Saroni. Makanya langsung terinspirasi kayak gitu. For the Philippines people, I know you can do it more than that. Bring more people to the every corruptor's house. Come on.